Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia itu banyak-banyak istilahnya, bukan dia mengatur tapi tak mau mengatur. Bukan urusannya tapi dia mengatur. Sudah ada mengatur azan dan iqamah tapi dia kamar. Nasetu ya lena. Akhirnya yang begini cukup menolong ini sesaat sementara Pak. Kalau tidak, sering orang baku bombe Pak gara-gara sebuah perintah. Kalau ini paling bilang, Anda tidak lihat? Anda tidak lihat? Ini mah Pak, meskipun ini bukan asal ini. Asalnya itu adalah imam itu dijadikan patokan. Ya, tentu imam itu Pak, ada memang ruangan sholat sunnahnya, di mana dia sudah sholat sunnah keluar. Seperti di Mekah dan di Madinah kita lihat, begitu imam muncul itu iqamah. Ya, begitu imam muncul di iqamah. Tidak usah lagi balik, di sana sholat, di sana sholat. Tidak ada sunnah menunggu orang sholat sunnah sampai selesai. Tidak ada Pak. Begitu imam muncul, orang yang sholat sunnah harus mengalah. Bisa dibatalkan sholat sunnahnya. Terakhir di bab ini tetap kita obati Pak. Kalau ada orang masbuk, jangkit langsung berprasangka buruk. Jangkit berprasangka buruk. Siapa tahu naik malas mentongin sangi masbuk. Jangan Pak. Kecuali kalau memang ya sudah menjadi, mungkin saja dia punya uzur yang menghalanginya dari bersegera ke masjid. Mungkin Pak, mungkin persis mau ke masjid, sakit perut, atau kuncinya tidak tahu di mana disimpan. Banyak saja, banyak Pak. Jadi kita beri ruang untuk orang lain bisa benar Pak. Ya, atau siapa sudah kecuali di sini yang sudah menjadi kebiasaannya dan tidak terlihat kecuali berdiri yang melengkapi rakaatnya, maka tidak dipungkiri itu menunjukkan kelalaian atas tidak. Ada mentong itu orang Pak terbaca. Kalau ada itu si fulan, pasti dia selalu penutup saf di belakang. Pasti selalu. Pokoknya sudah menjadi kebiasaannya. Itu menjadi sifatnya. Tapi sekali waktu orang ini Pak ada di belakang, dia bilang, Enjok. Jangan Pak, tetap diberi hak berprasangka baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, Mas ini mengenai posisi. Ada pernah saya yang di posisi sebelah kanan, ujung kanan. Terus kan yang biasanya kan di pas di dek, artinya kalau saya sama pertama sudah terus ambil ke posisi dengan di pesawat kedua. Dan kalau ada beberapa yang masuk, terus nanti setelah selesai imam saat, kemudian yang bertindak sebagai imam lanjutan, ya ada seperti itu. Yang kira-kira seperti itu. Terus kemudian yang kedua mengenai surat tadi. Apakah memang misalnya di rakaat pertama katakan dia di yang beda ini saja Anas, tapi di rakaat artinya Anasnya seperti ini. Terus kemudian nanti di yang berikutnya itu katakan akhir sebenarnya yang duluan. Ini apakah ada yang pernah saya dengar tidak boleh seperti itu, harus misalnya kalau saya dua-duanya harus saya Anas. Terus yang ketiga, empat di barangkali keempat tadi yang mengaji yang seperti yang sekarang ditunjukkan itu bahwa yang mestinya keluarga yang
Iya. Baik. Itu sampai sudah 4 pertanyaan itu. Masya Allah naborong ya. Yang pertama saya jawab singkat saja. Tentu saja membaca Al-Quran itu bagus, baik langsung maupun kaset bagus. Cuma mari kita baca peruntukannya, apa efektif fungsinya. Jadi kasih mengaji masjid itu tidak ada larangan. Cuma yang dilarang itu adalah jangan sampai kita putar kaset lalu orang lain sekelilingnya itu cerita dan tidak ada mau dengar. Quran mengatakan faiza quriyal Quran, apabila dibacakan Quran bagimu termasuk melalui kaset. Apa kewajiban kita, Pak? Fastami'ulah, dengarkan baik-baik bacaan itu. Wa ansitu, dan diam. Hanya dengan cara begitu, Pak, la'allakum turhamun, kalian akan mendapatkan rahmat Allah dari bacaan itu. Jadi bacaan Quran itu jadi rahmat, 2 syaratnya. Kita dengar baik-baik itu bacaan. Yang kedua, kita diam. Diam dan memperhatikan baik-baik. Kalau putar kaset, Pak, baru cerita congki di bawah, kena ke pelanggaran. 1. Kalau dalam masjid ini ya jelas naganggu orang. Saya merasakan untuk saya, Pak. Saya biasa sholat, ada suara terganggu saya punya bacaan karena ada tandingan bacaan lain. Mungkin ada orang yang merasa juga begini saja sambil mendengar. Mungkin ada, tapi aslinya tidak begitu. Nah, buktinya tadi Nabi sebutkan. Itu yang pertama. Yang kedua, karena banyak jadi saya lupa nih. Yang kedua dari belakang adalah apa tadi, Pak? Surah. Ini mau mengejar 2 antara panjangnya yang pertama dengan yang kedua, tetapi ada yang cocok begitu tapi terbalik urutannya. Apakah boleh kita pentingkan sekedar panjangnya saja? Yang pertama, tidak memperhatikan urutannya. Tetap bagusnya dua-duanya, Pak. Perhatikan juga panjang pendeknya yang pertama, baru yang kedua, tapi tetap urutannya bagus. Tetap urutannya bagus. Ya, tetap urutannya bagus. Nah, tetapi seandainya, Pak, suatu saat itu urutannya, contoh, kita baca Qul huwallahu ahad rakaat pertama, kemudian baca Qul ya ayyuhal kafirun rakaat kedua. 2 pelanggarannya di sini. Pelanggaran pertama urutannya terbalik, yang kedua panjang, lebih panjangi Qul ya dibanding Al-Ikhlas. Tapi suatu saat, Pak, suatu saat Nabi pernah balik urutan surah. Nabi rakaat pertama, ya, dia baca dulu urutan surah Al-Baqarah sampai habis. Sudah Al-Baqarah langsung ke An-Nisa urutan 3. Sudah di An-Nisa baru turun ke Ali Imran. Berarti Nabi pernah lakukan. Jadi tidak perlu jadi subhanallah di belakang. Kalau itu terjadi, misalnya dia baca Qul a'udzu birabbin nas rakaat pertama, nanti rakaat kedua Qul birabbil falaq, tidak memenuhi standar yang paling terbaik, tapi tidak usah lagi sujud sahwi. Tidak usah sujud sahwi. Tetap itu boleh, tapi jangan menjadi kebiasaan. Jangan menjadi kebiasaan. Meskipun Nabi pernah lakukan, tapi bukan kebiasaan. Kebiasaannya Nabi itu yang terkecil menuju yang besar, yang panjang menuju yang pendek. Kalau bisa digabungkan dua-duanya, itu yang paling sempurna. Nah, terakhir, Pak, masbuk. Oh, imam dengan imam kedua. Jadi boleh saja. Jadi misalnya kita yang di tengah ini masbuk, maaf sudah full, yang di sini ini yang kiri kanan bersama-sama. Yang boleh jangan sesama masbuk jadi imam.
yang mendapati imam asli. Kalau mendapati imam asli ini, maka tidak boleh saling mengangkat. Tapi kalau ada masbuk di situ, terus nanti sudah salam, ada yang baru muncul, maka yang baru muncul ini boleh berdiri di situ atau boleh berdiri di sebelah sana. Dia boleh berjamaah, ikut di sampingnya orang masbuk, sama-sama masbuk, tapi ada masbuk asli masih mendapati imam. Kalau yang satu ini tidak mendapati imam, maka untuk menolong dirinya dia berdiri di sampingnya, itu boleh. Yang tidak boleh kalau sama-sama ini masbuk, Assalamualaikum kanan, Assalamualaikum kiri, baru salah satunya maju, tidak boleh. Tidak boleh, Pak. Kenapa? Ini untuk sama-sama punya hak, tidak ada. Dan ini repot. Kalau seandainya ini mau jadi imam, salah satunya, bagaimana kalau ada di situ, ada di sini? Pasti bingung, Pak. Pasti bingung. Dua nanti kondisi, pasti bingung. Ada pro kontra nanti. Dan itu tidak sunnah.